Lakukanlah yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Jika saya gagal, saya akan mencobanya lagi, dan lagi. Kamu cantik apa adanya. Semakin besar perjuangannya, semakin mulia kemenangannya. Jadi, risiko bukan hanya bagian dari kehidupan. Inilah hidup. Tempat antara zona nyaman dan impian Anda adalah tempat berlangsungnya kehidupan. Ini adalah zona dengan tingkat kecemasan yang tinggi, namun juga merupakan tempat di mana Anda menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Kegagalan itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana cara Anda mengatasinya. Teruslah bergerak maju karena tindakan akan menciptakan momentum, yang pada gilirannya akan menciptakan peluang yang tidak terduga. Fokuslah pada impianmu dan lakukan segala daya upayamu. Anda mempunyai kekuatan untuk mengubah situasi hidup Anda. Ketika Anda tidak bisa mendapatkan keajaiban, Anda masih bisa menjadi keajaiban bagi orang lain. Penghargaan terbesar datang ketika Anda memberikan diri Anda sendiri. Ini tentang memperbaiki kehidupan orang lain, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, dan membuat perbedaan yang positif. Rasa sakit adalah sakit. Patah itu rusak. Ketakutan adalah cacat terbesar dari semuanya, dan akan melumpuhkanmu lebih dari sekedar duduk di kursi roda. Selama saya mencoba, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Ini bukanlah akhir sampai Anda menyerah. Bermimpilah yang besar, kawan, dan jangan pernah menyerah. Kita semua melakukan kesalahan, tapi tidak ada satupun dari kita yang salah. Luangkan waktu 1 hari untuk introspeksi. Rangkullah sikap, sudut pandang, prinsip, dan kebenaran positif yang saya bagikan, dan Anda pun akan mengatasinya. Saya tidak pernah lumpuh sampai saya kehilangan harapan. Kekalahan hanya akan terjadi pada mereka yang tidak mau mencoba lagi. Tidaklah benar jika mengira Anda tidak cukup baik. Adalah suatu kebohongan jika Anda berpikir Anda tidak berharga apapun. Yang terpenting adalah kehidupan yang Anda sentuh sepanjang perjalanannya, dan cara Anda menyelesaikan perjalanan Anda. Jika Anda mempunyai keinginan dan semangat untuk melakukan sesuatu, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda akan mencapainya. Jika Anda tidak bahagia saat melajang, pernikahan Anda tidak akan bahagia. Saya akan mencoba 100 kali untuk bangkit, sekalipun gagal 100 kali. Jika saya gagal, saya akan mencobanya lagi dan lagi. Namun saya ingin memberitahu Anda bahwa ini bukanlah akhir. Jangan putus asa kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan menyerah padamu. Kita semua memulai dari nol. Kita semua memulainya dari awal. Jangan menyerah. Mengharapkan perubahan tidak akan mengubah apapun. Mengambil keputusan untuk mengambil tindakan saat ini akan mengubah segalanya. Saya akan mencoba lagi dan lagi, karena saat saya menyerah,
Saat itulah saya gagal. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan dapat lakukan terhadap permasalahanmu, sampai kamu menyerahkan permasalahanmu kepada Tuhan. Rasa takut adalah kecacatan yang lebih besar daripada tidak memiliki lengan atau kaki. Tidak ada jalan yang singkat dan mudah menuju kebahagiaan yang panjang dan abadi. Hidup tanpa anggota tubuh, atau hidup tanpa batas. Tuhan tidak akan membiarkan apapun terjadi dalam hidupmu, jika itu bukan demi kebaikanmu. Motivasi membantu Anda menjalani hari, namun inspirasi bertahan seumur hidup. Anda bisa marah atas apa yang tidak Anda miliki atau bersyukur atas apa yang Anda miliki. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Saya tidak peduli pekerjaan apa yang Anda dapatkan. Saya peduli jika Anda merendahkan atau membesarkan orang. Saya mencintai hidup saya, karena saya telah melihat tujuan saya. Dalam hidup Anda punya pilihan, pahit atau lebih baik. Pilihlah yang lebih baik, dan lupakanlah yang pahit. Jangan menunda hidupmu agar kamu bisa terus memikirkan ketidakadilan dari luka di masa lalu. Bahagia atau tidaknya hidupmu adalah pilihanmu sendiri. Hidup ini penuh dengan pengalaman luar biasa jika kita mencobanya. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang pahit namun bersyukur. Atau orang yang bersyukur, namun hatinya pahit. Kita mungkin sama sekali tidak punya kendali atas apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Jika kita memilih sikap yang benar, kita bisa mengatasi tantangan apapun yang kita hadapi. Beberapa luka akan sembuh lebih cepat jika Anda terus bergerak. Seringkali orang bertanya bagaimana saya bisa bahagia meski tidak punya tangan dan kaki. Jawaban cepatnya adalah saya punya pilihan. Saya bisa marah karena tidak punya anggota tubuh, atau saya bisa bersyukur karena saya punya tujuan. Saya memilih bersyukur. Hanya karena aku tidak memahami rencana Tuhan, bukan berarti Dia tidak bersamaku. Kamu bahkan tidak bisa berdiri tanpa mengambil risiko terjatuh. Jika Anda mencari kebahagiaan dalam segala hal, Anda tidak akan pernah menemukannya. Saya mendorong Anda untuk menerima bahwa Anda mungkin tidak dapat melihat jalannya saat ini. Namun bukan berarti jalan tersebut tidak ada. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam suatu keadaan, lalu menyadari bahwa satu-satunya jebakan adalah kurangnya visi Anda, kurangnya keberanian, atau kegagalan untuk melihat bahwa Anda mempunyai pilihan yang lebih baik? Tidak ada gunanya menjadi lengkap di luar jika Anda rusak di dalam. Saya tahu pasti bahwa keajaiban terjadi, tapi hanya bagi mereka yang terus berharap. Namun saya juga percaya bahwa ketika Anda berbuat baik kepada orang lain, berkat juga akan datang kepada Anda. Jadi jika Anda tidak punya teman, jadilah teman. Jika kamu mengalami hari yang buruk, jangan buat buruk hari orang lain.
Jika perasaanmu terluka, sembuhkan perasaan orang lain. Puncak pengalaman spiritual yang saya alami bagi roh dan jiwa saya adalah mendengar dari Tuhan. Ketika saya melihatnya secara langsung, bagus sekali hambaku yang baik dan setia. Kutipan mana yang paling kalian sukai? Silakan komentar di kolom di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk menonton video orang sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton.